Bapak Ibu dan hadirin semua yang saya hormati, saya diajarkan oleh para sahabat-sahabat saya. Sebagian adalah akademisi, tokoh muslim, sebagian adalah para ustadz, bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu terbagi atas 3 fase. 10 hari fase pertama itu adalah fase rahmat. 10 hari fase kedua itu fase pengampunan. Dan 10 atau 9 hari fase ketiga itu adalah fase pembebasan dari api neraka. Ini ajaran yang saya terima dari teman-teman para sahabat saya, Pak Ustadz Arsal Tuwasikal di situ. Ya. Jadi terkadang bulan Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Ini menurut ajaran yang saya dapat nih. Tergantung hasil melihat bulan secara ruqyah dan hisab, yang kemudian diumumkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga jadi Bapak Ibu semua, bulan Ramadan ini kan bulan penuh anugerah, bulan yang mulia. Bulan Ramadan juga adalah bulan ujian bagi saudara-saudaraku yang beragama muslim. Ujian tentang iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti ujian sebagaimana layaknya, baik itu ujian untuk masuk sekolah, ujian untuk kampus, ujian sebagai calon aparatur sipil negara, ujian sebagai apapun juga ujian itu, semua tahapan-tahapannya itu harus bisa dilewati dengan baik. Ya, kalau kita menginginkan hasil ujian itu baik, maka kita harus memastikan semua tahapan ujian itu kita bisa lewati dengan baik. Biasanya hasil ujian itu hasil baik, terpuji, yang di kampus itu disebut dengan istilah, ada juga, minta maaf, ada juga hasil ujian orang juga gagal, ya, bisa tidak berhasil. Ya, kegagalan itu juga adalah hasil ujian, tapi hasil ujian juga bisa berhasil dengan terpuji. Kalau di kampus itu istilahnya cum laude, berhasil dengan kehormatan besar itu disebut dengan summa cum laude. Kalau berhasil dengan kehormatan tertinggi itu istilah kampusnya adalah magna cum laude. Jadi Bapak Ibu semua, inilah ujian yang harus, dan saya percaya saudara muslim, saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini akan melewati ujian ini dengan baik. Itu doa dan harapan saya dan keluarga saya. Nah, sehingga pada hari Idul Fitri nanti, ya, pada hari Raya Idul Fitri nanti, saudara semua bisa merayakan hari kemenangan sejati, karena dapat meraih kembali fitrah kemanusiaan sebagai manusia baru yang melimpah dengan nilai-nilai kebaikan, kearifan dan kebijaksanaan, atau manusia yang berkarakter atau berakhlak mulia. Antara lain yang ditandai dengan adanya perubahan pola pikir dan tentu saja pola tindak atau perilaku. Dari kalakuan yang biasa baku melawang, bakalai, biasanya menjadi kalakuan baku sayang. Kalakuan baku melawang dirubah menjadi kalakuan untuk berdiskusi, berbicara dan sebagainya. Kalakuan yang disiplin, pemalas dan sebagainya menjadi kalakuan yang disiplin, rajin, tekun. Kalakuan yang egois, yang pikir diri sendiri menjadi kalakuan yang saling baku sayang dan memiliki empati dan solidaritas sosial yang tinggi. Jadi perubahan perilaku itu diharapkan nanti terjadi setelah melewati ujian di bulan suci Ramadan ini. Apa relevansinya dengan Maluku Tengah? Tentu saja relevansinya adalah dengan adanya transformasi atau perubahan pola pikir dan perilaku seperti ini diharapkan dapat menjadi atau dapat memberi kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang sama-sama ketong cintai ini. Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten tertua, ketong semua tahu. Sama seperti Maluku Tenggara.
kabupaten ini lahir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952, lembaran negara nomor 49 tahun 1952. Dan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah itu adalah Masohi. Itu dinamakan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno secara sengaja mengambil diksi Masohi itu dari kearifan lokal ketong orang-orang Maluku. Masohi artinya bekerja bersama-sama secara sukarela dengan senang hati, ya. Kerja per negeri Pumbai, kerja per kelompok masyarakat Pumbai, kerja badati. Itu adalah relevansi dan makna dari Masohi itu sendiri. Artinya memang negeri ini dan kota ini memang diidam-idamkan menjadi kota tempat orang-orang saling bekerja sama, saling bergotong royong, ya, membangun negeri ini, membangun kota ini menjadi kota yang maju dan sejahtera. Karena Masohi adalah ibu kota kabupaten tertua di Maluku. Kalau hari ini ketemu berkunjung ke kabupaten dan kota lain di Maluku dan menyaksikan betapa sangat majunya kota-kota itu, katakan saja Tua, Langgur, ya, Tiakur di Maluku Barat Daya, Somlaki di Maluku Barat Daya, Bapak Ibu, beta berkunjung ke 11 kabupaten di Maluku dan beta kagum dengan Langgur dan Kota Tual, karena beta merasa itu kota-kota yang bersih, kota-kota yang teratur. Nah, tentu saja harapan terhadap Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, kabupaten tertua ini, Masohi ini bagus Pak Bupati, sangat bagus. Kota ini luar biasa, tinggal Pak Bupati kasih sentuhan tambah sedikit lagi dan teman-teman ASN dan semua stakeholders yang bertanggung jawab untuk memajukan kabupaten dan kota ini. Beta percaya pasti kota ini akan menjadi kota yang sangat maju. Ketun juga sadar bahwa Kabupaten Maluku Tengah ini kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam, ya, rempah-rempah, cengkeh, pala dan sebagainya, hasil pertanian, perkebunan dan juga perikanan. Semua orang tahu bahwa Laut Banda adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan terkaya di Indonesia selain Laut Seram dan Laut Arafura. Jadi kekayaan yang melimpah ini mesti memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan daerah Maluku Tengah. Selain itu, Kabupaten Maluku Tengah juga adalah kabupaten yang memberi kontribusi sumbangan SDM terbanyak dalam pembangunan di Provinsi Maluku. Kalau kita mau membolak-balik halaman-halaman sejarah sebelumnya, terus terang saja, justru putra-putri Maluku Tengah ini memberi kontribusi sejak Indonesia ini lahir. Nah, dulu kala, dari sejak Indonesia sebelum merdeka sampai tahun 90-an, jumlah guru terbanyak itu diproduksi, dihasilkan oleh Kabupaten Maluku Tengah ini. Ya. Jumlah guru besar, jumlah dosen saat ini juga harus ketong mengakui bahwa itu juga terbanyak dari Maluku Tengah. Jumlah rektor juga terbanyak dari Maluku Tengah, bahkan gubernur terbanyak Maluku itu justru berasal dari Maluku Tengah. Minta maaf Pak Bupati SPT. Nanti berikutnya baru SPT jadi gubernur di Maluku. Tapi ini cuma data yang mau menggambarkan bahwa sesungguhnya kabupaten ini memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Dan bukan baru sekarang, dari dahulu kala kabupaten ini telah memberi sumbangsi terbesar. Nah, dari aspek demografi, ketunjuk tahu bahwa kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Maluku. Sangat besar. Ada 100 subetnis di Maluku berdasarkan penelitian Summer of Linguistics di Universitas Patimura dulu. Dan ada 170 bahasa dan dialek yang hidup dan dituturkan, dipercakapkan di Kabupaten Maluku Tengah. Luar biasa, terdiri dari berbagai ragam suku, etnis, agama dan sebagainya. Jadi sesungguhnya Kabupaten Maluku Tengah ini adalah miniatur dari Indonesia, miniatur dari Provinsi Maluku. Permasalahannya bagaimana dengan kemajuan pembangunan di Maluku Tengah ini? Pak Bupati harus dengar ini. Pak Bupati sengusaha, apakah Pak Bupati dan Peter dan Pak Dulan ketong sama, dan Pak Mario ketong sama, ketong Bupati dan Gubernur baru. Jadi kalau ketong bicara angka-angka dan soal kemajuan,
ada yang senang di hati, yang usah bawa di pikiran atau di hati, karena memang ketemu pemimpin baru, ya. Tapi ketemu bertekad untuk merubah situasi ini ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu semua, meskipun Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi ketemu juga harus mengakui secara jujur bahwa di kabupaten ini ada juga banyak masalah. Ya, kita mau bilang bahwa kemiskinan masih merupakan masalah di Maluku Tengah, pengangguran masih merupakan masalah di Maluku Tengah, infrastruktur untuk memastikan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan, itu juga masih merupakan masalah, terutama kepada saudara-saudara di Maluku Tengah yang ada di pegunungan-pegunungan, Pak Bupati. Ini juga menjadi catatan penting buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan Beta dan Pak Padula untuk bagaimana melihat kemajuan di kabupaten tercinta ini. Kabupaten ini bukan punya Pak Bupati, saya ini beta pun kampung lah. Ini beta juga warga Maluku Tengah. Jadi, dan juga terus terang saja masalah pemerintahan adat, itu juga masih merupakan masalah di Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Dulu kala orang terlalu berebutan untuk menjadi raja di kampung-kampung. Beta ini besar di kampung, beta lahir di Ambon, beta besar di Itawaka, di rumah 3 lalu balik ke Saparua, lalu balik ke Ambon kembali. Beta besar di Itawaka. Dulu kala beta tahu orang saya terlalu pusing, orang saya ingin menjadi raja di kampung-kampung itu. Tapi setelah ada anggaran dana desa dan dana desa, alokasi dana desa dan dana desa, maka orang mulai berebutan ingin menjadi kepala desa atau raja di kampung-kampung. Ini juga menjadi persoalan kita. Tapi yang paling penting adalah masalah ini harus bisa dibenahi. Dan mengakhiri sambutan saya yang tidak lazim ini, beta mau mengajak ketong semua beta mau menyampaikan kepada ketong semua bahwa pemerintah provinsi dan bekerja sama koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kami bekerja keras untuk memastikan tingkat inflasi bisa dikelola secara baik. Mengapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Di bulan Ramadan ini permintaan barang dan jasa dan penawaran itu seimbang. Permintaan terlalu banyak. Tapi kalau itu terjadi kenaikan harga karena mekanisme pasar yang murni, sebagai pemerintah kita bisa menerima dia. Tapi beta sebagai Gubernur Maluku, beta mau bilang, jangan ada pelaku usaha, pemilik barang, distributor-distributor yang secara sengaja menimbun barang di gudang atau di toko-toko atau di rumah atau di mana saja tempat hanya untuk memainkan harga di pasar. Ya, ini adalah perilaku yang tidak sehat. Ini perilaku yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini perilaku yang tidak bermoral. Orang lagi susah, ketong hanya menarik keuntungan dari kesulitan rakyat kita. Pak Kabinda ini anggota tim pengendali inflasi daerah, ketong semua bekerja sama. Dan beta pastikan untuk rakyat Maluku, khususnya di Maluku Tengah, harga-harga komoditas kita, pasokan kita aman, logistik kita cukup. Jadi jangan usah khawatir, tidak usah terjadi panic buying, belanja karena panik lalu menimbun, tidak perlu. Barang-barang kebutuhan pokok kita tercukupi, jadi jangan khawatir. Terakhir sekali kita mau bilang kepada saudara semua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Beta dan Pak Wakil Gubernur, ketong memimpin di era yang mudah. Ketong dilantik, ketong menghadapi era efisiensi. Ketong mewarisi tata kelola yang belum tentu juga bagus dan kondisi keuangan kas daerah yang tidak baik-baik saja. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan. Tapi ketong orang-orang Maluku, ketong sen takut masalah, ketong sen takut badai. Ketong lahir di laut, besar di ombak, dan dalam angin ketong menemukan arah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan.